7 tanaman hias yang bisa dimakan. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 7 tanaman hias yang bisa dimakan. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Tanaman hias tidak hanya menyegarkan mata dan menyuburkan ruang hidup, tetapi beberapa di antaranya juga bisa menjadi tambahan yang menarik untuk menambah rasa dan nutrisi dalam hidangan sehari-hari. Kombinasi menarik antara estetika dan kegunaan praktis ini semakin menjadi tren di kalangan pecinta tanaman dan penggemar kuliner. Dilansir dari Tespruce, berikut ini adalah 7 tanaman hias bunga yang bisa dikonsumsi. 1. Begonia. Begonia umbi, atau lebih dikenal sebagai Begonia rex, adalah jenis tanaman hias yang memiliki daun yang sangat indah dan bervariasi, membuatnya populer di kalangan pecinta tanaman. Daunnya biasanya besar, berwarna-warni, dan memiliki pola yang menarik, membuatnya menjadi tanaman hias yang menonjol di dalam ruangan. Beberapa varietas Begonia rex memiliki umbi atau rimpang yang dapat dimakan. Umbi ini biasanya digunakan dalam masakan tradisional di beberapa bagian dunia. Umbi Begonia rex dapat dimakan setelah dimasak dengan benar. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis begonia aman untuk dikonsumsi. Penting untuk mencatat bahwa tidak semua bagian dari Begonia rex aman untuk dimakan. Hanya umbinya yang dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai bagian dari makanan, dan bahkan dalam konteks itu, perlu diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Beberapa jenis begonia mengandung senyawa toksik yang bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. 2. Bee balm. Bee balm, atau monarda, adalah tanaman hias yang sangat menarik karena bunganya yang cantik dan aromanya yang harum. Tanaman ini juga dikenal karena bisa dimakan dan memiliki manfaat tertentu. Salah satu kegunaan bee balm yang menarik adalah bahwa bagian-bagian tertentu dari tanaman ini dapat dimakan. Bunga dan daunnya dapat digunakan dalam masakan. Bunga bee balm memiliki rasa yang mirip dengan aroma citrus dan mint yang ringan, sehingga sering digunakan sebagai hiasan untuk salad, minuman, atau bahkan dijadikan sebagai bahan untuk membuat minuman herbal. 3. Chamomile. Chamomile adalah tanaman yang memiliki bunga kecil berwarna putih atau kuning dan daun-daun kecil yang biasanya digunakan untuk membuat teh herbal. Tanaman ini memiliki 2 jenis yang paling umum dikenal, yaitu Chamomile Jerman, Matricaria chamomilla, dan Chamomile Roma, Chama Melum nobile atau Anthemis nobilis. Bunga dan daun chamomile dapat dikeringkan dan digunakan untuk membuat teh yang dikenal memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu mengatasi masalah tidur. Teh chamomile juga dapat membantu meredakan peradangan dan gangguan pencernaan ringan. Sebagian orang juga memasukkan chamomile ke dalam makanan. Bunga chamomile yang segar atau dikeringkan bisa digunakan sebagai hiasan pada berbagai hidangan, mulai dari salad hingga makanan penutup. Rasanya yang ringan dan sedikit manis membuatnya menjadi tambahan yang menarik secara visual sekaligus memberikan sentuhan rasa yang unik pada makanan. 4. Calendula. Calendula, juga dikenal sebagai marigold, adalah tanaman yang menarik karena memiliki kegunaan ganda sebagai tanaman hias dan bahan makanan yang bisa dimakan. Bunga-bunganya juga sering digunakan sebagai bahan pewarna alami dalam masakan. Selain itu, seluruh bagian tanaman ini bisa dimakan, mulai dari daun hingga bunganya sendiri. Mereka memiliki rasa yang sedikit pahit dan sedikit pedas, memberikan sentuhan unik pada hidangan. Biasanya, daun dan bunga calendula ditambahkan ke salad, sup, atau hidangan pembuka untuk memberikan rasa dan tampilan yang menarik. Mereka juga bisa dijadikan teh herbal yang diketahui memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. 5. Krisan. Krisan, Chrysanthemum, adalah tanaman hias yang berasal dari Asia Timur dan Tenggara yang populer karena bunganya yang indah. Namun, beberapa jenis krisan juga dapat dimakan dan digunakan dalam masakan. Biasanya, jenis krisan yang bisa dimakan adalah dari varietas Chrysanthemum coronarium atau yang dikenal sebagai krisan sayur. Krisan sayur memiliki daun, bunga, dan tangkai yang bisa dimakan. Daunnya biasanya digunakan dalam masakan, seringkali ditambahkan ke dalam salad atau dimasak sebagai sayuran hijau.
Rasanya yang sedikit pahit memberikan sentuhan unik pada hidangan. Selain daunnya, bunga krisan juga dapat dimakan. Bunga yang masih muda biasanya digunakan dalam berbagai hidangan seperti salad, dimsum, atau dijadikan hiasan pada masakan. 6. Lavender. Lavender adalah tanaman yang populer digunakan sebagai tanaman hias karena aromanya yang harum dan bunganya yang indah. Namun, ada beberapa jenis lavender yang juga bisa dimakan. Lavender yang biasa dimakan adalah Lavandula angustifolia, atau yang dikenal sebagai lavender culinary. Bagian-bagian dari lavender yang biasa dimakan adalah bunganya, daunnya, dan bahkan kadang-kadang batangnya. Lavender memiliki rasa yang unik, sedikit manis dengan sentuhan ringan dari citrus, membuatnya cocok digunakan dalam masakan. Bunga lavender sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan, seperti di dalam kue, es krim, minuman, atau sebagai hiasan pada makanan. 7. Kembang sepatu. Kembang sepatu atau Hibiscus sabdariffa adalah tanaman yang menarik karena memiliki bunga yang indah dan juga bagian dari tanaman ini bisa dimakan. Tanaman ini biasanya dikenal dengan nama lain seperti roselle atau rosella. Bagian yang umumnya dimanfaatkan dari kembang sepatu adalah kelopak bunganya yang berwarna merah cerah. Kelopak bunga kembang sepatu memiliki rasa yang sedikit asam, mirip dengan cranberry, sehingga sering digunakan untuk membuat teh, minuman dingin, sirup, atau bahkan dalam masakan sebagai bahan tambahan untuk memberikan rasa unik pada makanan. Selain itu, kembang sepatu juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional karena memiliki kandungan antioksidan dan vitamin C yang tinggi. Akhirnya, perlu dicatat dan digarisbawahi untuk selalu mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat atau bimbingan dari ahli tanaman, ahli kuliner, herbalis, dokter pribadi atau sumber yang terpercaya lainnya, sebelum mencoba mengonsumsi tanaman hias tersebut di atas. Nah, demikianlah video kali ini tentang 7 tanaman hias yang bisa dimakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.